Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu memilih salah satu jurnal ilmiah dari 10 jurnal ilmiah pada tugas kemarin. Saya di sini memilih judul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian TB paru dan upaya penanggulangannya. Latar belakang dari judul yang saya ambil ini yaitu tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan paling sering bermanifestasi di paru. Mycobacterium ini ditransmisikan melalui droplet di udara, sehingga seorang penderita tuberkulosis paru merupakan sumber penyebab penularan tuberkulosis paru pada populasi di sekitarnya. Sampai saat ini, penyakit tuberkulosis paru masih menjadi masalah kesehatan yang utama, baik di dunia maupun di Indonesia. WHO dalam Annual Report on Global TB Control 2003 menyatakan terdapat 22 negara dikategorikan sebagai high burden countries terdapat terhadap tuberkulosis paru, termasuk Indonesia. Indonesia mendapati urutan ketiga di dunia setelah India dan Cina. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tulisan ini dibuat dengan cara menelusuri laporan penelitian atau artikel yang berkaitan dengan kejadian TB paru. Dan berikutnya, dilakukan seleksi pada laporan yang terkumpul sehingga dapat ditelaah sebanyak 20 jurnal atau artikel terpilih. Dari laporan terpilih, ditentukan aspek-aspek yang menunjukkan faktor-faktor penyebab kejadian TB paru dan upaya penanggulangannya TB yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian TB paru. Yang pertama, ada umur. Umur sangat berperan dalam kejadian TB paru ini. Resiko untuk mendapatkan TB dapat dikatakan seperti halnya kurva normal terbalik, yakni tinggi ketika awalnya menurun karena di atas 2 tahun hingga dewasa memiliki daya tangkal terhadap TB dengan baik. Puncaknya tentu dewasa muda dan menurun kembali ketika seseorang atau kelompok menjelang usia tua. Yang kedua, ada kondisi sosial ekonomi yang kurang baik. Pada tingkat pendapatan dapat mempengaruhi angka kejadian TB, yaitu dapat menyebabkan penderita tidak memiliki kemampuan untuk membuat rumah yang sehat atau memenuhi syarat. Kurangnya pengetahuan untuk mendapatkan informasi kesehatan, kurangnya mendapat jangkauan layanan kesehatan, dan kurangnya penggunaan gizi yang berakibat pada daya tahan tubuh yang rendah sehingga mudah untuk terinfeksi. Kurniasari 2012. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan fisik rumah. Dalam kondisi lingkungan fisik rumah ini terdapat beberapa faktor, yaitu kelembapan dan ventilasi kamar tidur. Pada keadaan ventilasi yang kurang, maka udara yang terperangkap di dalam kamar menjadi pengap serta lembab. Kelembapan dalam rumah memudahkan berkembang biaknya kuman Mycobacterium tuberculosis. Demikian juga keadaan ventilasi udara dalam kamar yang kecil erat kaitannya dengan kejadian TB paru. Ventilasi kurang dari 15% dari luas lantai berisiko terjadinya TB paru 16,9 lebih besar. Yang keempat, ada faktor perilaku, yaitu masyarakat masih memiliki pola hidup yang belum sehat dan masih banyak masyarakat yang merokok. Kebiasaan merokok ini dapat memperburuk gejala TB. Demikian juga dengan perokok pasif yang menghisap rokok akan lebih mudah terinfeksi TB paru. Merokok berpengaruh terhadap kejadian TB paru. Kebiasaan merokok dapat memperburuk gejala TB. Yang terakhir, ada riwayat kontak dengan penderita TB paru. Dari riwayat kontak dengan penderita TB ini dapat disebabkan penularan TB paru di mana seseorang penderita rata-rata dapat menular kepada 2-3 orang di dalam rumahnya. Sedangkan besar risiko terjadinya penularan untuk rumah tangga dengan penderita lebih dari 1 orang adalah 4 kali dibanding rumah tangga dengan hanya 1 orang menderita TB paru. Hasil penelitian didapatkan sebesar 63,8% yang terdeteksi penderita TB paru yang berasal dari kontak serumah dengan keluarga atau orang tua yang menderita TB paru.
Materi selanjutnya ada upaya penanggulangan TB paru. Yang pertama ada penemuan penderita atau case finding. Secara pasif yaitu pasien yang berkunjung untuk melakukan pengobatan dengan keluhan gejala atau tanda-tanda penyakit TB secara klinis dan secara aktif dari keluarga pasien yang berisiko tertular penyakit TB. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium untuk memastikan TB aktif atau tidak. Dapat dikatakan suspek. Yang ketiga ada pasien positif yang menderita TB, akan dilakukan pemeriksaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang bertujuan mengetahui adanya anggota keluarga yang pernah kontak dengan penderita atau kontak tracing. Selanjutnya dilakukan pencatatan dengan format Community Health Nursing atau CHN khusus untuk mendata penderita TB. Adapun form yang perlu diisi yaitu form TB1 dan form TB2 untuk pasien serta form TB3 untuk pencatatan dalam buku. Dan yang terakhir ada kasus TB dilaporkan ke Dinkes Kota setiap bulan untuk pasien baru via SMS dan 3 bulan sebagai laporan register atau cohort. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.